ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menghadiri salat berjamaah salat Idul Adha, hari raya yang sangat mulia. Menghadiri salat ini adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah di hari-hari yang sangat mulia, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan semuanya itu semoga Allah Subhanahu wa taala terima dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyriq 'iduna ahlal Islam." Hari Arafah, hari Nahar, yaitu hari raya Idul Adha, dan juga hari-hari tasyrik adalah hari raya kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini adalah hari yang kita gunakan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah dan bersyukur atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hari ini juga hari kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita awali dengan melaksanakan salat sebagaimana petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih dari Al-Barra bin Azib, dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalliya, thumma narji'a fananhar." Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai hari ini kita akan memulai yang pertama kali adalah dengan melaksanakan salat. Summa narji' fananhar. Kemudian kita akan kembali pulang dan kita akan menyembelih hewan kurban kita. Faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal itu, yakni menyembelih hewan kurban setelah melaksanakan salat Idul Adha, maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Dan waman nahara qabla shalah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Namun barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan salat Idul Adha, maka sesungguhnya itu hanyalah sembelihan biasa yang dia gunakan untuk dirinya dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saking penting dan besarnya ibadah kurban ini, para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian mereka mengatakan hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Sebagian mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama, pendapat yang insya Allah lebih kuat. Bagi kita yang memiliki harta lebih, maka hendaknya kita jangan meninggalkan hewan kurban ini. Hendaknya kita sisihkan uang kita untuk membeli hewan kurban, lalu kita menyembelih di hari yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah anjuran dan qudwah
suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW pun juga menyembelih hewan korban dengan 2 ekor kambing yang sangat gemuk, sangat bagus, yang putih dan bertanduk. Nabi SAW sendiri yang menyembelihnya dengan tangannya yang mulia, dan beliau alaihi salatu wassalam adalah suri tauladan kita, sehingga hendaknya kita ikut merayakan hari raya ini dengan menyembelih hewan korban. Demikianlah kaum muslimin sejak zaman dahulu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Seorang di antara kami, setiap sekeluarga mereka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Mereka menyembelihnya, mereka memakan dari dagingnya, dan mereka juga memberikan sebagiannya kepada kaum muslimin yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya awal waktu dibolehkannya menyembelih hewan korban adalah setelah melaksanakan salat Idul Adha ini. Kemudian diakhiri sampai selesainya hari tasyrik, hari tanggal 13. Hari tasyrik dimulai besok tanggal 11, 12 sampai 13. 13 adalah hari terakhir menyembelih hewan korban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hewan korban yang dijadikan sebagai sembelihan adalah bahimatul an'am, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaknya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang berupa hewan ternak. Bahimatul an'am yang dimaksud adalah yang pertama unta, dan ini yang lebih utama. Kemudian kalau tidak bisa maka sapi, kalau tidak bisa maka kambing atau domba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 1 kambing bisa sah untuk dilakukan udhiyah untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Adapun sapi bisa kolektif untuk 7 orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hewan korban tersebut harus memiliki kriteria yang disyariatkan dalam agama Islam. Untuk sapi, maka minimal berusia 2 tahun. Untuk onta minimal usia 5 tahun. Adapun untuk kambing maka minimal usia 1 tahun. Adapun untuk domba maka minimal setengah tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hewan kurban yang kita berikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah haruslah hewan yang sempurna, hewan yang baik. Kalau bisa yang gemuk itu lebih baik, dan hendaknya tidak cacat, harus bersih dari cacat dan aib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita ada 4 cacat yang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi dari hewan korban kita. Kalau ada cacat itu, maka hewan korban kita tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tujzi'u fil adahi." Ada 4 hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan korban. Yang pertama, al-aura al-bayyinu awaruha. Hewan korban yang juling, yang buta, yang tidak bisa melihat dengan sempurna. Yang kedua, al-maridatul bayyinu maraduha. Hewan korban yang sakit, yang memang jelas-jelas sakit. Yang ketiga, al-arja al-bayyinu dal'uha. Hewan korban yang pincang, yang jelas pincangnya sehingga tidak bisa berjalan. Kemudian wal kasirah ayil hazilah allati la tunqi. Kemudian yang keempat, hewan yang sangat kurus, yang tidak memiliki daging, hanya tulang saja. Tentunya itu tidak sah untuk dijadikan hewan korban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hewan korban dianjurkan untuk dibagi menjadi 3. Sebagian ulama mengatakan harus sepertiga. Sebagian ulama mengatakan yang penting 3 bagian. Tidak harus sepertiga secara pas.
Karena hadisnya Nabi SAW bersabda, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah dari hewan kurban itu, kemudian simpanlah sebagiannya, kemudian sedekahkan. Sebagian riwayat mengatakan kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah dari hewan kurban itu, kemudian berikan kepada orang lain, lalu simpanlah sebagiannya. Kemudian dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk memakan sebagian dari korban tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah dari sebagian daging hewan korban itu dan berikanlah sisanya kepada orang-orang yang fakir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan bagi yang memiliki hewan korban untuk menyembelih sendiri dengan tangan kanannya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini hukumnya mustahab bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, silahkan sembelihkan, untuk minta kepada orang lain untuk menyembelih hewan korban tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam penyembelihan hewan korban ini kita harus memperhatikan adab-adabnya. Hendaknya kita jangan menyiksa hewan korban. Hendaknya kita menajamkan pisaunya, kemudian kita buat hewan tersebut tenang. Pisahkan antara hewan yang disembelih agar tidak dilihat oleh hewan-hewan lain yang sedang menanti untuk disembelih, agar mereka tidak tersiksa sebelum disembelih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah indahnya agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan dalam segala hal. Fa idza dzabhtum fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Dan apabila kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya salah seorang di antara kalian apabila ingin menyembelih, hendaknya ditajamkan pisaunya terlebih dahulu. Wal yurih zabihatah. Dan hendaknya dia tenangkan hewan yang akan dia sembelih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara makna yang terbesar dari hari raya Idul Adha ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengagungkan Allah dengan bertakbir, Allahu akbar, Allah lah yang maha besar, Allahu akbar, Allah lah yang maha besar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah semata. Allahu akbar, Allah maha besar, Allahu akbar, Allah maha besar, walillahil hamd, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepadanya dan menjauhi segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, menjauhi peribadatan yang bermakna syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seluruh hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Kita menyembelih hewan korban ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak riya, tidak sum'ah. Kita katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, dan juga hidup dan matiku aku persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, penguasa, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan orang yang berbuat syirik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa masuk surga, bahkan dia akan kekal di dalam neraka kalau dia tidak taubat dari perbuatan syirik besarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahum nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah dalam ibadah, maka sungguh Allah telah haramkan dia
dari masuk ke dalam surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan orang-orang yang zalim itu sama sekali tidak memiliki penolong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan meminta pertolongan dalam hal-hal yang sangat besar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menyembelih hanya kepada Allah, hanya untuk Allah kita salat, untuk Allah kita sujud, untuk Allah kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Kita juga memberikan segala sesuatu peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian hendaknya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena as-sunnah safinatun najah. Kesunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahtera keselamatan yang akan menyelamatkan kita dari berbagai gelombang fitnah, gelombang kesesatan, gelombang malapetaka. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih dari Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersolat mengimami para sahabat, lalu beliau membalikkan badannya menasihati para sahabat dengan nasihat yang sangat dalam, sehingga para sahabat pun menyucurkan air mata, hati mereka menjadi takut. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat terakhir perpisahan antara kami dengan engkau. Maka apa yang kau nasihatkan sepeninggalmu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat luar biasa yang pantas untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian was-sam'i wat-tha'ah, hendaknya kalian mendengar dan mentaati pemerintah kalian. Hendaknya kalian mendengar dan mentaati pemerintah kalian. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, seorang budak yang berasal dari Habasyah. Meskipun pemimpin kalian adalah orang yang rendah misalnya, maka hendaknya kita, selama dia adalah orang muslim yang masuk dalam agama Islam, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada mereka. Kemudian belum melanjutkan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup setelah aku mati nanti, kalian akan mendapatkan banyak perselisihan di antara kaum muslimin sendiri. Maka agar kalian selamat dari perselisihan itu, hendaknya kalian berpegang teguh kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, dan juga ajarannya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit sunnah tersebut, ajaran Nabi Muhammad SAW yang murni tersebut dengan gigi geraham kalian. Tamassaku biha, pegang dengan kuat. Wa iyyakum wa muhtatsatil umur, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam masalah agama ini, ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan yang tidak ada sumbernya dari agama Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap hal yang baru dalam urusan agama adalah perkara yang bid'ah. Wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam riwayat lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Taraktukum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat sama sekali. Apa itu? Yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran yang suci, Al-Quranul Karim, dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perkenankan kami untuk menasihati seluruh kaum muslimin. Dalam hal ini saya akan sebutkan satu persatu dari kalangan keluarga-keluarga kita. Yang pertama, nasihat untuk ayah. Sebagai orang tua, sebagai ayah, Anda adalah, atau kita semuanya adalah pemimpin bagi keluarga kita. Kita adalah teladan bagi istri dan anak kita. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, menjadi teladan yang baik bagi mereka, agar mereka mengikuti kebaikan mereka, mengikuti kebaikan kita, dan tidak mengikuti kejelekan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in." Ketahuilah, kalian semuanya adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, dan kalian semuanya akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatih. Pemimpin yang memimpin manusia, baik dari jajaran RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai naik, semuanya adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Apakah mereka menjalankan amanah dengan baik atau tidak, akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Warrajulu ra'in ala ahli baiti." Dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka, tentang keluarganya. Maka hendaknya kita mendidik keluarga kita dengan pendidikan Islam, ajarkan kepada mereka akidah yang benar, ibadah-ibadah yang benar, dan juga akhlak-akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jaga mereka dari api neraka dengan cara apa? Dengan cara dididik dengan pendidikan yang Islam, disekolahkan dengan sekolah-sekolah yang mengajarkan agama yang benar, sehingga mereka menjadi keturunan anak-anak yang saleh dan salihah yang akan bermanfaat bagi kita semuanya, baik ketika di dunia ataupun ketika kita mati. Mereka yang akan mendoakan dengan sangat tulus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain pendidikan yang baik, hendaknya kita mencari kerjaan yang halal, kerjaan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka pakai, rumah yang mereka gunakan, kendaraan yang mereka pakai, semuanya dari yang halal, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur sedikit pun dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena daging yang tumbuh dari harta yang haram hanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Wal iyadzu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi." Dan siapa saja yang dagingnya ini tumbuh berkembang dari harta yang haram, maka neraka pantas untuk membakarnya. Wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang ibu rumah tangga, istri dari suaminya yang tercinta, hendaknya menjadi wanita yang salihah. Ibu adalah pendidik yang terbaik bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Orang Arab mengatakan, al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta ajyalan zata a'raqi. Sesungguhnya ibu itu adalah sekolah terbaik. Ibu adalah sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Kalau engkau bisa menyiapkan ibu ini menjadi ibu yang baik dalam pendidikannya, maka sungguh berarti engkau telah menyiapkan generasi yang sangat luar biasa, yang berpengaruh bagi bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum." Dan wanita adalah pemimpin bagi rumah keluarganya, bagi rumah suaminya, dan juga pemimpin bagi anaknya. Dan istri itu, wanita itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia mengurus rumahnya dan mengurus anak-anaknya. Oleh karena itu, hendaknya sebagai seorang wanita berbuat baiklah kepada suaminya, taatlah kepada suami Anda dalam hal-hal yang dibenarkan dalam syariat Islam. Berikan pengorbanan, berikan kebaikan kepada suaminya, dan sayangilah anak-anak suami Anda
meskipun barangkali sebagian anak-anaknya bukan lahir dari perut Anda, namun ia adalah anak dari suami Anda. Sayangi mereka sebagaimana engkau menyayangi anak-anak Anda. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamah qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Apabila seorang wanita melaksanakan salat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya agar tidak berzina dan selingkuh, lalu dia mentaati suaminya, maka kelak di hari kiamat dia akan disampaikan kepada mereka, dipersilahkan, udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti, silahkan masuk ke dalam surga, pilih dari pintu mana yang engkau mau. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai seorang anak, dan kita semuanya adalah anak dari orang tua kita, hendaknya kita berbakti kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, merawat kita dari kecil, yang telah menyayangi kita, menafkahi kita, mendidik kita sehingga kita menjadi yang seperti sekarang ini. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah masih diberikan orang tua. Kita bersyukur kepada Allah masih masih ada kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah mewajibkan kepada kita untuk tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, dan hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila dua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita masih ada di sisi kita dalam keadaan tua, maka janganlah engkau membentak mereka, jangan mengatakan kepada mereka perkataan untuk menolak ajakan mereka, menolak permohonan mereka, permintaan mereka. Jangan. Wa qul lahumā qawlan karīmā wa lā tanharhumā. Jangan bentak kedua orang tua Anda. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Sampaikan kepada mereka, kalau kalian berkata kepada orang tua, maka bertutur kata yang baik, berkata-kata yang mulia. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Dan hendaknya kita tawadhu, merendah diri, berendah hati kepada kedua orang tua kita. Jangan sombong di hadapan kedua orang tua kita, meskipun pangkat kita, pendidikan kita, harta kita mungkin lebih baik, lebih banyak, lebih mulia daripada kedua orang tua kita, namun sama saja kita adalah anak bagi orang tua kita. Maka doakan kedua orang tua kita agar Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah merawatku, mendidikku dikala aku masih kecil. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'dhi' dzalikal bab aw ihfazhu." Orang tua itu adalah pintu surga yang paling utama, pintu surga yang paling mewah, pintu surga yang paling tengah. Maka kalau kamu mau, silahkan, sia-siakan saja pintu surga tersebut. Gak usah pedulikan orang tuamu, gak usah berbakti. Tapi kalau kamu mau, maka itu yang terbaik. Jagalah pintu tersebut, rawatlah kedua orang tua, berbaktilah kepada keduanya, sehingga engkau akan masuk ke dalam surga yang paling mewah tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wahai para muda, wahai para pemuda dan para pemudi, kalian adalah harapan bangsa ini. Syababul yaum rijalul ghad. Anak muda di masa sekarang adalah para pemimpin di masa yang akan datang. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, berbuatlah kebaikan, penuhilah hari-harimu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah hari-harimu dengan ketaatan kepada Allah. Jauhi perbuatan maksiat, jauhi hal-hal yang melalaikan
baik permainan game ataupun hal-hal yang lainnya. Itu semuanya sia-sia, itu tidak bermanfaat. Masa muda adalah masa kuat, maka masa kekuatan. Semangat Anda sangat semangat yang besar, fisik Anda sedang kuat-kuatnya. Itu nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah. Gunakanlah untuk yang terbaik agar bermanfaat bagi diri Anda, bagi keluarga Anda, bagi masyarakat, dari bangsa dan negara, dan juga bagi agama Islam yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin." Salah seorang di antara kita, semua hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser kakinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Di antaranya adalah wa an umrihi fi ma afnah, akan ditanya tentang umurnya selama hidup ini dihabiskan untuk apa. Dan Nabi SAW melanjutkan wa an syababihi fi ma ablah, dan tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa. Maka pertanggungjawabkan masa muda ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Gunakan untuk memaksimalkan potensi kita agar bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, bangsa dan negara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat khusus bagi kaum wanita, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya menutup auratnya. Berpakaianlah dengan pakaian yang syar'i, karena dengan itu Anda akan terjaga dan juga kaum muslimin semuanya akan terjaga pandangannya dari melihat aurat yang menggoda mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan juga kepada wanita-wanita kaum muslimin dan muslimat, hendaknya mereka menutupi tubuh mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Tutupi seluruh aurat mereka, seluruh tubuh mereka, kecuali menurut pendapat yang kuat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Namun barang siapa yang berpendapat untuk menutupi mukanya dengan cadar, maka itu lebih baik agar wajah Anda tidak dilihat oleh mata-mata keranjang. Wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Dzalika adna ay yu'rafna." Kalau kalian wahai wanita menutupi aurat kalian dengan baju-baju yang syar'i, menutupi aurat kalian dengan jilbab yang syar'i di hadapan orang-orang laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu lebih dikenal sebagai orang wanita yang salihah, wanita merdeka yang menjaga agamanya. Adna ayyu'rafna fala yu'zain, sehingga mereka tidak akan digoda, tidak akan dinistakan, tidak akan dilakukan perbuatan keji terhadapnya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita sebagai laki-laki juga hendaknya menundukkan pandangan kita dan juga menjaga kemaluan kita. Demikian pula wanita menundukkan pandangannya dan juga menjaga kemaluannya agar tidak melakukan perbuatan zina dan selingkuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah, sampaikan kepada orang-orang beriman laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang haram, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina dan yang mungkar. Dan zalika azka lahum, hal itu lebih suci bagi mereka. Wa innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minat, dan sampaikan juga kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata mereka. Wa yahfazna furujahun, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka, jangan sampai berbuat zina. Wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha, dan jangan sampai mereka membuka aurat mereka kecuali wajah
dan juga telapak tangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini. Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Marilah pada akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا أضحيتنا في هذا اليوم وأيام التشريق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.